Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video lanjutan mengenai aplikasi susulan. Dimana sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya mengenai aplikasi susulan, kalau didasarkan pada teorinya Ibu Dr. Yuli Ekasari, bahwasanya jangan terpaku pada SOP. Sekalipun Bapak Aziz Cipto sudah memberikan satu SOP, namun apabila ada perubahan kualitas air di bak yang kita jadikan tempat budidaya ikan nila, maka sesegera mungkin harus diantisipasi ya rekan-rekan. Jangan dibiarkan sampai menunggu aplikasi selanjutnya. Hal itu berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan kita yang kita pelihara dengan teknologi bioblok. Bahkan Bapak Aziz Cipto sendiri juga menyarankan tentang masalah sebagaimana saya ungkapkan, cipta rasa karsa, di mana karsa merupakan satu kehendak, sehingga dengan rasa bahwasanya kita merasakan ikan kita mulai atau kualitas air kita mulai berubah, karena para pembudidaya tidak mungkin menguji kualitas airnya melalui lab, sehingga kita mencipta, yaitu mengantisipasi terhadap hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan kualitas air sebagaimana yang diinginkan oleh ikan nila yang kita pelihara. Bagaimana dibilang Bapak Aziz Cipto, bahwasanya apabila air berwarna hijau, maka itu tandanya kita tidak saja memberikan unsur C atau karbon, melainkan juga harus dibarengi dengan tambahan probiotik. Nah, kapan dan bagaimana bentuk kualitas hijau yang berbahaya bagi ikan? Biasanya memang air awal mula dari bening kemudian menuju hijau, baru lama-kelamaan agak kecoklatan hingga usia air kurang lebih 1 bulan. Itu kalau sampai tidak terjadi perubahan warna menjadi coklat, apalagi kalau terjadi fitoplankton booming, di mana budidaya di sistem outdoor satu ketika kalau sampai terjadi hujan akan terjadi kematian fitoplankton. Itu sebagaimana diterangkan oleh Bapak Suratno, ahli bioblok dari Sungai Gelam Jambi. Dan kalau sampai terjadi kematian fitoplankton dari jenis bluefin, itu ikan akan mengalami pecah empedu, karena fitoplankton jenis bluefin sangat beracun bagi kehidupan ikan nila yang kita pelihara. Apabila air dalam 1 bulan ketebalan vlog diukur sudah mencapai 20 mm, maka kita tidak perlu di hari ke-50 memberikan tambahan probiotik. Kita hanya cukup untuk memberikan tambahan unsur C agar kelangsungan hidup maupun perkembangbiakan bakteri bisa optimal terjadi. Hal-hal sebeginilah yang dikatakan oleh atau maksud sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dr. Yuli Ekasari, bahwasanya jangan terpaku pada SOP.
improvisasi sangat diperlukan menurut hemat Bapak Adi Sucipto. Namun semuanya juga harus dilandasi dengan ilmu. Taruhlah sekarang kita melakukan penambahan unsur C. Sebelum penambahan dilakukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Karena unsur C ada dua macam, yaitu yang berdasarkan karbonhidrat kompleks ataupun karbonhidrat sederhana. Sebagaimana diterangkan oleh Ibu Dr. Yuli Ekasari, bahwasanya tepung-tepungan termasuk tepung tapioka itu adalah merupakan unsur karbonhidrat kompleks karena dia mengandung fiber atau serat. Untuk gula pasir dan molase, beliau menjelaskan bahwasanya itu adalah karbonhidrat sederhana. Nah, kedua perbedaan itulah yang menjadi pertimbangan kita, mana yang kita mau berikan pada badan air di mana ikan kita hidup di dalamnya. Menurut Ibu Yuli Ekasari, bahwasanya dalam kandungan unsur C atau karbonhidrat kompleks karena bersifat serat, bioblok di dalam memanfaatkan unsur C tersebut memerlukan jangka waktu tertentu dan tidak atau berbeda dengan unsur C sederhana yang terdiri dari molase ataupun gula pasir yang serta-merta bisa dimanfaatkan oleh bakteri bacillus. Nah, pada saat kapan pertanyaan selanjutnya akan muncul, pemberian unsur C yang bersifat kompleks, dan pada saat kapan pemberian dilakukan unsur C dengan menggunakan unsur C yang bersifat sederhana. Menurut Ibu Yuli Ekasari, kalau hanya melakukan maintenance agar blok tumbuh namun tidak pesat, maka sebaiknya digunakan tepung tapioka atau tepung yang lain. Namun kalau di dalam badan air kita merasa bahwasanya amonia sudah tinggi, sebaiknya pemberian unsur C harus karbonhidrat yang bersifat sederhana, sehingga bakteri bioblok cepat memanfaatkan unsur C tersebut untuk mereduksi amonia yang ada dalam badan air. Dan pemberian unsur C sebaiknya dilakukan pada malam hari, karena kalau siang hari nanti atau pagi hari, namun kalau siang hari itu akan berbahaya bagi ikan karena ikan akan megap-megap. Itu sepengetahuan dan sepengalaman saya. Demikian video ini saya buat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.